Selanjutnya kita lanjut ke nomor 16. Kalau nomor 16 ini masuk ke bab induktansi. Jadi di sini ada sebuah induktor yang punya induktansi diri atau biasanya disimbolkan dengan L, itu besarnya dia 0,1 Henry. Nah, di induktor ini mengalir arus yang besarnya itu sebagai fungsi waktu, atau I fungsi T itu sama dengan 2T pangkat 3 plus T pangkat 2 plus 1. Nah, yang ditanyakan adalah GGL induksi yang timbul pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, sekarang GGL induksi itu adalah min L dikalikan dengan DI dt atau turunan I terhadap waktu. Min ini dari hukum Lenz menunjukkan arah yang melawan arah perubahan. Jadi sekarang kita cari L-nya udah tahu, jadi kita cari dulu turunan I terhadap T-nya berapa. Turunan I terhadap T berarti ini pakai konsep turunan yang ada di matematika. 2T pangkat 3 kita turunkan jadi 3 dikali 2 T pangkat 2 ditambah dengan 2T pangkat 1 kan berarti. Kali 2T pangkat 1. Plus satunya jadi hilang. Nah sekarang ini berarti nanti hasilnya akan sama dengan 6 T pangkat 2 plus 2T. Sekarang ini yang kita masukin ke sini. Jadi karena min tadi menunjukkan arah, jadi kita bisa abaikan dulu. Kita tinggal hitung besarnya aja, 0,1 L-nya. Kemudian DIDT-nya atau turunannya adalah 6T kuadrat plus 2T. Nah, di sini kan di soal kita dikasih tahu yang ditanyakan adalah GGL pada saat T sama dengan 2. Jadi T sama dengan 2 kita masukkan ke sini. Jadi 0,1 di dalam kurung berarti 6 dikali T-nya 2, 2 pangkat 2 berarti 4 ditambah 2 dikali 2. Nah, berarti ini adalah 0,1. 6 kali 4 adalah 24 ditambah dengan 4. Hasil dari 2 kali 2. Maka kita akan dapat 0,1 dikali dengan 24 tambah 24, 28. Jadi besar GGL yang akan diperoleh itu adalah 2,8. Satuannya adalah volt. Itu untuk nomor 16. Jadi konsepnya pakai konsep turunan untuk mendapatkan DI dt-nya. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 17. Nomor 17 ini ada trafo yang terdiri atas dua kumparan, 4000 lilitan dan 6000 lilitan. Terus yang 4000 lilitan ini dihubungkan ke pemanas, yang 6000 lilitan dihubungkan ke sumber tegangan. Jadi ini yang ke sumber tegangan ya. Jadi yang 6000 lilitan ini jadi kumparan primernya. Di sini ada tegangan 150 volt dan ada arus sebesar 0,3 ampere. Nah, yang di sini lilitannya lebih sedikit, jadi ini trafonya adalah trafo step down. Ini 4000 lilitan, kumparan sekunder. Di sini dihubungkan ke pemanas yang normalnya dia bekerja dengan daya 72 watt pada tegangan 200 volt. Nah, dari sini kita bisa tahu sebenarnya kuat arus yang dibutuhkan sama si pemanasnya berapa. Kita tahu dari daya sama dengan tegangan dikali dengan kuat arus. Maka kuat arus akan sama dengan daya per tegangan. Jadi 72 dibagi 200 nanti kita akan dapat I-nya 0,36 ampere. I yang dibutuhkan oleh si pemanas. Nah, sekarang kita hitung V-nya sekarang, tegangannya. Jadi kan untuk kumparan itu Vp per Vs akan sama dengan
NP per NS. Nah, sekarang kan Vp kita udah tahu. Yang kita belum tahu adalah sebenarnya Vs atau tegangan di kumparan sekundernya. Jadi Vs akan sama dengan NS per NP dikalikan dengan Vp. Kita masukkan nilainya, NS-nya 4000, NP-nya 6000. Ini nolnya bisa kita coret semua jadi 4/6 dikali 150 volt. Atau 2/3 kali 150 volt, nanti hasilnya adalah 100 volt. Nah, kita tahu nih di sini berarti A besar tegangannya adalah 100 volt. Sekarang efisiensi kan yang ditanya. Nah, efisiensi itu adalah daya atau V di sekunder dikali I di sekunder per V di primer per kali I di primer. Nah, sekarang kalau kita masukkan V di sekundernya adalah 100 volt dikalikan dengan 0,36 dibagi dengan Vp-nya 150, IP-nya adalah 0,3. Jadi kita akan dapat ini 36 per 45 atau 0,8. Jika dinyatakan dalam persen, maka efisiensinya akan sebesar 80%. Itu untuk yang nomor 17. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 18. Nomor 18 ini adalah kasus untuk rangkaian arus bolak-balik yang terdiri dari rangkaian RLC. Di sini kita tahu bahwa sumber tegangan listrik bolak-baliknya V dinyatakan dalam V 100 sin 1000 T. Nah, kalau persamaan umumnya dari V adalah untuk arus bolak-balik, amplitudenya adalah Vm atau V maksimum sin omega dikali T atau kecepatan sudut kali T. Jadi dari sini kita tahu Vm dari sumber ini adalah 100 volt dengan omega adalah 1000 radian per sekon. Setelah itu kita juga tahu dia dihubungkan dengan R yang besarnya 400 ohm, C yang besarnya 5 mikrofarad, dan L yang besarnya 500 mH. 500 mH itu sama dengan setengah Henry ya. Yang ditanyakan adalah daya disipasi. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita cari dulu Z-nya atau impedansinya. Untuk mendapatkan impedansi kita perlu cari dulu reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya. Kita cari dulu reaktansi kapasitifnya atau dilambangkan dengan XC. XC itu sama dengan 1 per omega dikali C. Omeganya adalah di sini 1000. Kita tahu dari persamaan V-nya tadi. Terus C-nya adalah 5 mikrofarad atau 5 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah kalau ini kita hitung, hasilnya adalah 200 ohm. Sekarang kita hitung untuk reaktansi induktifnya. Reaktansi induktif itu adalah omega atau kecepatan sudut dikali L. Omeganya 1000, 0,1. L-nya adalah setengah Henry, jadi ini 0,5. Hasilnya berarti 1000 kali setengah adalah 500 ohm.
Nah, reaktansinya kita udah tahu untuk induktor dan kapasitor, kita tinggal cari impedansi. Impedansi itu adalah akar R atau nilai hambatannya R kuadrat ditambah dengan XL min XC dikuadratkan. Nah, sekarang R-nya adalah 400 kuadrat ditambah dengan XL-nya 500, XC-nya 200, jadi 500 kurang 200, ini adalah 300 ohm kuadrat. Nah, ini kalau kita kuadratkan terus kita akar, ini kita akan dapat nilai Z-nya sebesar 500 ohm. Oke, kita udah dapat nilai Z-nya. Sekarang tugas kita adalah mencari nilai I-nya. Dari sini, tahap berikutnya kita cari nilai I maksimum dulu. I maksimum adalah V maksimum per Z. V maksimumnya 100, Z-nya adalah 500. Maka I maksimumnya adalah untuk arus ini adalah 1/5. Itu besar arus maksimumnya. Sekarang kita perlu nyari besar arus efektifnya setelah itu. I efektif akan sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Jadi 1/5 dibagi dengan akar 2, jadi 1/5 akar 2, atau kalau kita rasionalisasikan, dia akan nilainya sama dengan 1/10 dikali akar 2 ampere. Itu untuk I efektifnya. Nah, besar daya disipasinya berapa? Daya disipasi itu P itu adalah sama dengan I efektif kuadrat dikali dengan R atau hambatan. I efektifnya 1/10 akar 2 berarti sama dengan 2/100 ya. Kan akar 2 kuadrat 2, 10 kuadrat 100. Jadi 2/100 dikali dengan 400 ohm. Nah, ini kita bisa coret, jadi tinggal yang 400 jadi 4, 100 jadi 1. Maka besar dayanya adalah 2 dikali 4, yaitu 8 daya disipasi. Gitu. Nah, yang selanjutnya kita lanjut ke nomor 19.